Oke, nah ini cara menyikapi barang mahal. Cara menyikapi barang mahal. Kenapa ada istilah barang mahal? Ini ada. Terus pertanyaannya lah, kalau kita beli barang yang semampu kita hari ini, terus bagaimana kita mau meningkatkan kekayaan kita, Kang? Motivasinya kita kurang dong. Kata siapa? Kalau Anda mampu membeli barang cash, sehingga hati Anda, pikiran Anda terbiasa mampu membeli sesuatu. Nah, daya mampu inilah yang disebut kaya. Mungkin pertama kemampuannya ratusan juta atau puluhan juta dulu, 1 jutaan dulu sampai ke miliaran. Sehingga yang disebut mahal adalah apabila kita tidak mampu membeli barang itu. Oke, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa juga like and comment. Sukses untuk Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya Kang Mas Ruhan. Semoga Anda selalu sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beberapa teman-teman mungkin belum tahu buku karangan saya ya. Ya, ini sudah lama tidak saya cetak. Kemarin banyak yang tanya, Kang, bukunya kok nggak dicetak lagi gitu, karena ada yang minat ya. Saya punya beberapa tulisan buku ya, salah satunya adalah ini, yaitu cara tercepat meningkatkan potensi rezeki Anda, atau kurang lebih intinya bagaimana potensi rezeki Anda meningkat. Apa sih yang harus Anda ketahui dan Anda lakukan? Itu ada beberapa di buku ini. Penulisnya adalah saya, Kang Mas Ruhan. Ya, biayanya murah bukunya, tetapi yang penting adalah barokah ilmunya. Nah, saya mau bacakan mungkin beberapa isi yang ada di buku ini. Saya acak saja, semoga jadi manfaat begitu. Karena salah satu di isi buku ini ada sebuah motivasi atau perilaku yang harus ditiru kalau Anda ingin meningkatkan rezeki. Gitu ya. Oke. Ini ada bahasan di depan. Mungkin bisa dicek. Saya nyetaknya itu tahun 2016. Ya, tahun 2016. Oke. Dengan PT dari Kang Mas Ruhan, CV Parapsikologi Nusantara, yaitu 18 Mei 2016. Di sini ada daftar isi. Depan di halaman nomor 8 ada daftar isi. Daftar isinya beberapa hal. Rahasia saya menjadi motivator, 60 detik yang sangat menentukan kesuksesan diri Anda. 120 detik yang menentukan Anda bisa kaya apa tidak. Beberapa kisah sukses orang-orang yang ternama, dan kenapa orang Jepang mayoritas sukses. Nah, juga ada di sini kita sampaikan. Saya ambil aja beberapa. Apa ya? Oke. Nah, ini cara menyikapi barang mahal. Cara menyikapi barang mahal. Kenapa ada istilah barang mahal? Ini ada pertanyaannya. Coba sambil dijawab. Sebenarnya apakah ada barang mahal? Coba. Jadi Anda jawab. Ada nggak barang mahal, barang harga mahal? Nah, ini kadang terjebak oleh pemahaman kita sendiri. Wah, itu mahal sekali. Wah, saya nggak mampu beli. Wah, itu mahal sekali. Kayaknya nggak layak untuk saya dan lain sebagainya. Di sini sudah saya sampaikan, sebenarnya tidak ada barang mahal. Kenapa?
Karena kalimat kata mahal adalah soal kemampuan membeli. Misalkan ada harga mobil 1 miliar. Bagi orang yang mampu membeli mobil 1 miliar, mahal nggak? Ya nggak mahal, karena mampu membeli. Ya, misalkan Anda punya uang 10 miliar. Anda punya uang 10 miliar. Ada mobil harga 600 juta. Bagi Anda yang punya uang 10 miliar, beli mobil 600 juta murah. Karena apa? Karena punya kemampuan daya membeli. Sehingga saya sampaikan di sini bahwa pemahaman tentang mensikapi barang mahal adalah rubah mindset kita. Kita mengatakan mahal karena kita belum mampu membeli atau daya belinya belum mampu. Alias belum kaya atau kekayaan kita belum mencakup yang kita nilai. Itu. Misalkan ada orang yang penghasilannya per bulan 50 juta. Ingin membeli sepeda motor harga 15 juta. Maka bisa dikatakan bahwa motor 15 juta murah. Karena apa? Mampu membeli. Karena penghasilannya 50 juta per bulan. Ada orang yang penghasilannya per bulan 1 miliar. Pengen beli rumah harga 500 juta. Karena mampu membeli bisa dikatakan rumah itu murah. Kenapa? Karena daya mampu, kemampuan untuk membeli melebihi dari harga yang dijual. Karena hasilnya 1 miliar, rumah hanya 500 juta. Tapi kalau penghasilan Anda minim dan Anda melihat harga yang di atas kemampuan, disitulah kalimat mahal muncul. Sehingga ada cara. Yang pertama, ya ukur kemampuan diri kita masing-masing. Kalau kita mau membeli barang, ya kita sikapi dengan membeli barang sesuai kemampuan saat ini. Saya ulangi, kemampuan saat ini. Kenapa? Kadangkala kemampuan kita meningkat. Bisa juga tahun depan kemampuan membeli kita lebih meningkat karena penghasilan meningkat. Karena kesuksesan Anda meningkat. Sehingga saat ini misalkan mampunya membeli mobil harga 200 juta, ya sudah beli mobil harga 200 juta. Misalkan tahun depan penghasilan kita meningkat miliaran, kita mampu membeli mobil harga miliaran, ya nggak apa-apa. Ya, tahun depan beli yang miliaran. Sehingga ukuran untuk saat ini adalah daya kemampuan Anda saat ini. Itu untuk mengatasi problem supaya pemahaman Anda bahwa semuanya barang itu murah, tergantung daya beli dan kemampuan membeli. Itu. Terus pertanyaannya lah, kalau kita beli barang yang mampu kita hari ini, terus bagaimana kita mau meningkatkan kekayaan kita kan? Motivasinya kita kurang dong. Kata siapa? Kalau Anda mampu membeli barang cash, ya sesuai kemampuan hari ini, Anda akan terlatih, yaitu membeli barang tanpa kredit, tanpa hutang piutang. Dan itu sifat orang kaya. Itu sifat orang yang mampu membayar. Kalau Anda terbiasa membayar cash, maka secara tidak langsung kualitas diri Anda akan meningkat. Saya ulangi, ya. Nomor pertama tadi beli barang sesuai kemampuan. Yang kedua rentetannya adalah terbiasa membeli cash. Kenapa? Karena membeli sesuai kemampuan sehingga terbiasa beli cash. Membeli uang tunai, cash, dengan uang kita sendiri tanpa kredit, tanpa hutang. Itu ada kebiasaan Anda terlatih jadi orang kaya. Kenapa? Karena terlatih mampu membeli barang yang dijual oleh orang lain dengan cash, dengan daya kemampuan. Sehingga kemampuan finansial Anda, rezeki Anda akan terbiasa membeli cash. Karena terbiasa, diri Anda akan meningkat daya kecerdasannya, daya solusinya, daya mentalnya. Itu kekuatan batin Anda akan terbiasa bahwa saya udah biasa beli cash, nggak hutang, nggak usah pinjem-pinjem. Ya mampunya beli handphone harga 2 juta, cash beli 2 juta. Mampunya yang 10 juta, 10 juta. Mampunya yang 1.500.000, 1.500.000, nggak perlu kredit. Hari ini bisa beli handphone harga 2 juta. Kerja lagi, giat, karena semangat, seneng nih, beli handphone baru tanpa hutang. Rasanya seneng, merdeka gitu, clear. Tidak ada beban tanggungan, tidak ada beban hutang piutang. Rasanya enteng. Nah, karena enteng, kerjanya semangat. Karena kerjanya semangat, daya kecerdasannya semangat, potensi dirinya semangat, kemampuannya semangat, sehingga penghasilannya meningkat dan
tahun depan mungkin atau beberapa bulan ke depan bisa membeli barang yang lebih mahal lagi. Akhirnya beli handphone yang mungkin harga 5 juta, 10 juta. Cash lagi. Lama-lama bisa beli mobil, cash, rumah, cash. Nah itu. Karena apa? Mindset kita, pola pikir kita memunculkan kebiasaan hidup. Nah kebiasaan hidup itu memunculkan diri Anda yang sebenarnya. Kalau Anda membiasakan hidup berkualitas, ya potensi Anda akan kualitas. Anda membiasakan hidup membeli barang cash sesuai kemampuan, diri Anda akan happy, merdeka. Dengan tidak langsung atau secara langsung Anda merasakan bahwa kemampuan membeli langsung cash tanpa kredit itu adalah kebanggaan. Sehingga Anda akan punya cita-cita yang lebih tinggi lagi. Saya pengen beli mobil cash Nah, nabung dulu, kerja lebih tekun. Saya pengen beli rumah cash. Kalau beli rumah cash belum mampu, bangun pelan-pelan. Pondasi dulu, 1 kamar, 2 kamar, cash tanpa kredit, tanpa utang piutang. Ada kebanggaan di situ. Ya, dan tidak kena beban hutang, tidak kena beban bunga. Sehingga hati Anda, pikiran Anda terbiasa mampu membeli sesuatu. Nah, daya mampu inilah yang disebut kaya. Mungkin pertama kemampuannya ratusan juta atau puluhan juta dulu, 1 jutaan dulu sampai ke miliaran. Sehingga yang disebut mahal adalah apabila kita tidak mampu membeli barang itu. Karena daya kemampuan kita yang di bawahnya. Tapi kalau kita mampu, artinya kita cukup uang untuk membeli apapun itu, maka tidak ada kata mahal, ya. Terus apa yang terpenting dong? Kalau nilai uang juga sebenarnya tergantung pemahaman kita, sikap kita. Ya terpenting diri Anda. Ya, di buku ini disampaikan yang paling penting itu diri Anda, potensi Anda. Uang, mobil, rumah, kendaraan, apapun ya itu sekian itu belakang. Yang paling penting diri Anda, iya. Ayo digerayangi, pegang diri Anda. Anda yang paling penting. Kesehatan Anda, pola pikir Anda, hati Anda, kebahagiaan diri Anda, potensi diri Anda, mental Anda, ya, baik jasmani, rohani, ya, fisik, batin. Anda yang paling penting. Maka jangan sia-siakan, ya. Jangan hanya memperhatikan orang lain terus. Jangan hanya memperhatikan barang-barang terus, barang-barang mati. Ya, wah itu mobil. Perhatikan diri Anda, maka diri Anda akan lebih hebat. Kalau Anda memperhatikan diri Anda, potensi Anda bisa menguasai apa yang ada di sekitar. Iya, karena yang terhebat diri Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rahmat yang tercurah dengan sangat besar, diberikan kepada manusia. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya yang paling besar. Bahkan dunia ini seluruh seisinya itu diberikan kepada manusia. Kita manusia, makhluk hidup yang jenisnya manusia. Kenapa? Karena Allah menciptakan paling sempurna kepada manusia. Akal, jiwa, ruh, perasaan, rasa itu ada di manusia semua. Di makhluk yang lain tidak ada. Malaikat nggak punya nafsu, manusia dikasih nafsu. Malaikat nggak punya akal, manusia dikasih akal. Ya, hewan sehebat apapun hewan tidak dikasih akal, hanya dikasih nafsu. Makanya kita tuh harus masya Allah bersyukur, ya, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Al-Quran, ingat hadis Rasulullah, ya, bahwa kita adalah ciptaan yang paling sempurna dan dunia ini diberikan kepada manusia. Ayo kita jaga dengan sebaik mungkin. Cara menjaga dunia ini dan kehebatan rezekinya adalah dengan menjaga diri kita, iman kita, ya, perilaku kita, pikiran kita yang jernih, yang baik, ya, yang rahmat. Kesehatan kita dijaga, rasa syukur kepada Allah dijaga. Ya, kita harus banyak bersyukur atas limpahan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga diri kita yang paling utama. Kalau kita sudah bisa memaksimalkan diri kita, maka kita bisa mendapatkan apa yang ada di dunia ini atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Semoga bermanfaat. Dari saya Kang Masran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.